Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayman Nurfala dan di sini saya akan membawakan tema mengenai perkembangan partai politik yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara merupakan suatu organisasi yang berdaulat pada tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerahnya. Negara dapat dikatakan sebagai suatu organisasi apabila di dalamnya terdapat struktur. Contohnya seperti presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menterinya. Terbentuknya suatu negara harus berdasarkan dengan 3 syarat utama, yaitu wilayah, masyarakat, pemerintahan. Setiap negara pastinya memiliki sistem atau sebuah bentuk pemerintahannya sendiri. Bentuk-bentuk pemerintahan tersebut diantaranya oligarki, anarki, moboraki, diktator, dan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasinya, hingga dapat dinilai bahwa Indonesia merupakan negara terbaik dalam menjalankan sistem demokrasi di Asia Tenggara. Dengan begitu dapat kita ketahui bersama bahwa sistem demokrasi merupakan segala sesuatu keputusan atau kebijakannya yang dibuat di negara tersebut berdasarkan dengan keputusan rakyatnya sendiri. Setiap warga negara dapat berpartisipasi secara langsung maupun dengan perwakilannya. Dengan tujuan agar dapat menyampaikan dan menampung suara-suara dari rakyat, maka terbentuklah organisasi politik yang disebut juga sebagai partai politik, yang awal mula terbentuknya partai politik di Indonesia yaitu De Indische Partij oleh Douwe Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo pada 25 Desember 1912. Lalu dari situ mulailah banyak partai politik yang berdiri. Partai tersebut berasal dari bermacam-macam ideologi seperti Islam, sekuler, nasionalis, dan komunis. Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui partai politik, rakyat dapat mewujudkan hak-haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala jenis aturan pembentukannya sudah tercatat dalam Undang-Undang Dasar dengan berbagai ketentuan umum, syarat pembentukan, tujuan, fungsi, hak, dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh partai politik. Adapun metode penelitian yang saya gunakan untuk menganalisis kasus ini dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dalam penelitian kualitatif. Analisis atau penelitian dapat dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Dengan pengumpulan data diharapkan saya pribadi sebagai penulis dapat mengumpulkan dan meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan bentuk untuk mempresentasikan penelitian ini kepada orang lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam analisis dan pembahasan, yaitu perkembangan partai politik dari masa ke masa. Yang pertama, perkembangan partai politik pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, segala bentuk kegiatan mengatasnamakan politik itu sangatlah dilarang. Namun, hal ini tidak berlaku untuk orang-orang dari golongan Islam. Mereka tetap membentuk partai Majelis Masyuro Muslimin Indonesia atau yang biasa disebut dengan Masyumi. Lalu yang kedua, perkembangan partai politik pasca kemerdekaan. Pada masa setelah kemerdekaan, Muhammad Hatta selaku wakil presiden mengeluarkan sebuah maklumat nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan bahwa diperbolehkannya mendirikan partai politik. 3 partai yang sebelumnya hadir di masa penjajahan Jepang kembali muncul, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi sebagai wadah bagi aspirasi umat Islam, lalu Partai Sosialis sebagai partai yang mengkristalkan falsafah hidup Marxis, dan Partai Politik Indonesia sebagai partai yang mewadahi cara hidup nasionalis atau sekuler. Partai-partai tersebut saat itu berdiri berdasarkan ideologi ketiganya. Lalu pada tahun 1952, Nahdlatul Ulama atau NU mengundurkan diri dari Partai Masyumi hingga kemudian menjadikan dirinya sebagai partai politik yang mandiri. Lalu masa selanjutnya yaitu perkembangan partai politik pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, yaitu saat di bawah kepemimpinan Soeharto, terjadilah penyederhanaan, tepatnya pada tahun 1973. Setelah pertama kali dilaksanakannya pemilihan umum masa Orde Baru, pemerintah menyederhanakan dan menggabung partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. Ketiganya digabungkan bukan berdasarkan atas kesamaan ideologi, melainkan atas kesamaan program, yaitu ketiga kekuatan sosial yang dimaksud
adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari NU, Parmusi, PSSI, dan PERTI. Lalu yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Lalu yang ketiga ada Golongan Karya atau Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintahan Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dilihat juga bahwa perpecahan yang terjadi di masa Orde Lama ini disebabkan oleh adanya perbedaan dari setiap ideologi. Lalu masa selanjutnya yaitu perkembangan partai politik pada masa reformasi. Pada era reformasi, setiap kelompok atau golongan bebas membentuk dan mendirikan partai politik. Bahkan tidak ada pembatasan terkait jumlah partai politik. Pada awal reformasi, jumlah parpol yang didirikan mencapai 184 partai. Sampai saat ini, partai politik di Indonesia semakin bertambah dan berkembang. Perkembangan partai politik di Indonesia ini menunjukkan pula bahwa sistem demokrasi yang ada saat ini telah berkembang dengan baik. Lalu setelah kita membicarakan mengenai perkembangan yang ada partai politik di Indonesia, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari partai politik itu sendiri. Nah, sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 mengenai fungsi dari partai politik, yaitu partai politik berfungsi untuk melaksanakan pendidikan politik dengan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam pertumbuhan kebijakan negara melalui mekanisme badan-badan permusyawaratan atau perwakilan rakyat. Lalu yang ketiga, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai dengan mekanisme demokrasi. Lalu ayat yang kedua berbicara mengenai fungsi partai politik sebagai lembaga demokrasi merupakan wahana guna menyatakan dukungan dan tuntutan dalam proses politik. Cukup sekian. Mungkin kesimpulannya bahwa Indonesia merupakan negara yang demokrasi, tentunya memerlukan kerjasama yang baik dari masyarakatnya, karena segala sesuatu yang terjadi di dalamnya pasti dilihat dan diambil dari suara-suara rakyat itu sendiri yang ditampung, yang mana hal tersebut bertujuan agar dapat mensejahterakan rakyat, tidak hanya kalangan bawah tapi juga kalangan atas. Dengan semakin bertambah banyaknya partai politik yang terbentuk dan juga anggota di dalamnya dapat memberikan sebuah gambaran bahwa semakin banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba untuk dapat membantu dalam membangun dan memajukan sistem demokrasi di Indonesia, meskipun tidak semua partai politik dapat mengikuti sampai tahap pemilu dikarenakan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.